Maka kita harus melakukan perlawanan bahwa jika memang itu salah, yang benar harus tetap disampaikan atau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, kali ini saya menghadirkan sosok yang luar biasa. Beliau adalah salah satu penyelenggara, yaitu Ketua KPU Kota Probolinggo. Nah, ini luar biasa. Yang menarik bukan dari sisi itunya. Saya menarik ini, beliau itu adalah sosok yang suka menulis. Dan tulisannya itu luar biasa. Dibukukan. Saya kasih salah satu contohnya ini ya. Ini adalah tulisan beliau, sahabat, yang berjudul Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal. Ini menarik bagi kita ini, terutama bagi saya sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Nah, saya ingin ngorek-ngorek ini tentang buku ini. Ya, menarik ya kita. Yuk kita undang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahmad Hudri. Siap. Luar biasa. Ketua KPU Kota Probolinggo. Mantap. Pak Ketua, ini saya tertarik dengan bukunya. Buku ini sebenarnya lama sudah saya lihat pada saat di media sosial. Pak Ketua sedang memposting acara bedah buku nih, bedah buku pada waktu itu bersama dengan organisasi kepemudaan. Waktu itu saya melihat selintas, wah asik judulnya ini, Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal. Nah ini. Makanya saya langsung calling jenengan ini untuk bisa kita podcast wawancara tentang buku ini. Nah, sebelum kita bicara buku ini, saya ingin tahu profilnya Pak Ketua ini. Dr. Ahmad Hudri. Iya, siap. MAP. Nah, sebenarnya sebelum di KPU apa kegiatannya? Iya. Sampai juga ceritalah sampai sekarang gimana perjalanan sampai sekarang. Sampai KPU ya. Terima kasih Cak Korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik itu karena yang pertama tentu saya perlu memperkenalkan diri, tapi sebelum itu saya ingin mengapresiasi yang dilakukan oleh Cak Korib beserta teman-teman Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ini patut menjadi teladan lah bagi penyelenggara yang lain ya, termasuk KPU. Di sela-sela kita tidak menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan, tetapi ruang kreativitas itu tidak menyurutkan niat kita untuk tetap kita tampilkan lah sebagai penyelenggara itu. Yang kedua, Cak Korib, beliau ini juga ketua KPU, ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Coba ini nama panggungnya Cak Korib itu. Iya, Pak. Iya. Saya jauh sebelum di KPU itu memang tertarik dengan dunia kepemiluan dan demokrasi. Jadi ketika mahasiswa dulu pernah aktif di salah satu pemantau pemilu Cak Korib di tahun 99 itu. Dan terus kemudian aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, begitu baik intra maupun ekstra. Dan ternyata setelah tidak lagi menjadi mahasiswa itu, keasikan berorganisasi itu berlanjut. Itu, jadi semacam ini ya, kecanduan berorganisasi, karena saya tidak bisa lepas berkumpul ya, berdiskusi dengan banyak orang. Nah, setelah itu ya saya aktif di Kota Probolinggo atau di PCNU Kota Probolinggo. Ya pernah jadi sekretaris PCNU Kota Probolinggo, kemudian jabatan yang terakhir tuh sebelum tidak diperkenankan
komisioner KPU dan Bawaslu merangkap jabatan di Ormas, Ya, itu, saya wakil ketua sampai dengan 2017 Wakil ketua PCNU Kota Probolinggo, dan juga pernah di sekretaris DPMUI Kota Probolinggo dan juga wakil ketua MUI Kota Probolinggo. Aktif lah, di samping juga organisasi yang lain yang banyak sekali yang saya ikuti di Kota Probolinggo ataupun di luar Kota Probolinggo waktu itu. Nah, kalau sekarang ya fokus di KPU. Ya, sebagai penyelenggara itu. Yeah. Selain itu, selain di kegiatan organisasi kemasyarakatan, ya saya mengawali dari seorang guru madrasah. Tidak jauh beda lah dengan Cak Korip gitu. Iya juga. Di guru madrasah di lembaga pendidikan yang saya rintis sendiri gitu. Di yayasan yang pernah saya juga rintis sendiri. Yayasan apa itu, Pak? Nama yayasannya itu Insan Cita. Itu ya Insan Cita di Probolinggo. Itu membawai beberapa lembaga pendidikan RA sampai dengan MTS dan pondok pesantren yang dikelola oleh saudara ini kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kegiatan itulah yang mewarnai aktivitas saya. Kemudian sempat menjadi dosen luar biasa di Universitas Pancamarga Probolinggo. Iya. Itu luar biasa, dosen terbang. Dosen terbang. Iya, terbang ke sana dan ke sini begitu. Nah, itu aktivitas. Dan kemudian di tahun 2014 ya itu kurang lebih perjalanan menuju penyelenggara. Jadi sebelum saya terpilih di tahun 2014 sempat beberapa kali, saya ingat saya 4 kali lah ya nyalon jadi penyelenggara tapi belum berhasil. Jadi tahun 2014 baru masuk dan kemudian oleh teman-teman diamanati sebagai ketua. Nah, begitu juga di tahun 2019 alhamdulillah juga terpilih kembali di periode kedua dan juga menjadi ketua KPU sampai dengan saat ini. Nah, itulah sekilas aktivitas saya yang berarti ada. Sudah 2 periode ya, Pak? Dua periode. Wah, mantap. Dua periode yang korip. Senior banget ini. Kalau dalam urusan penyelenggara. Periodenya yang senior. Tapi pengalamannya juga sudah luar biasa. Nah, insya Allah lah bersama-sama dengan yang lain. Gitu. Mantap. Jadi itu profil saya itu. Ya sebagai guru madrasah ya cukup lama lah gitu ya. Itu kan juga bagian dari ruang pengabdian kita. Nah, kemudian bergeser sedikit. Kalau kemarin ruang pengabdian itu di pendidikan. Nah, sekarang pendidikan juga sebagai penyelenggara, diantaranya ya pendidikan pemilih, pendidikan politik ya. Sama-sama pendidikan, cuma beda. Dan yang terpenting adalah kita sama-sama ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu ya jadi khairun nas anfa'uhum linnas, katanya begitu. Sekali. Gitu, kan? Dan itu sudah terbukti kan dengan adanya yayasan pendidikan sekarang jalan ya. Tetap sejak saya di KPU sudah tidak sudah tidak saya kelola secara tapi langsung keluarga keluarga yang lain. Nah, yang menarik ini tadi di awal saya katakan bahwa ada buku yang ditulis oleh Pak Ketua ini. Sejak kapan sih suka nulis? Saya yakin bukan hanya ini loh tulisannya ya kan? Ada. Jadi ketika saya pernah aktif dulu Cak Korip di Ormawa ya, tepatnya di Himpunan Mahasiswa Islam. Beberapa kali saya nulis ketika kuliah di Malang dulu di beberapa terbitan harian lokal. Ada satu yang sempat tembus nasional. Waktu itu sekitar tahun 99-2000 lah, di era reformasi awal itu. Jadi saya pernah menulis di harian Pelita, kemudian ada tulisan juga saya di Malang Post. Waktu itu arsipnya masih saya simpan rapi. Begitu. Kemudian di di tabloid milik kampus di tempat saya kuliah di Widyagama Malang waktu itu. Kemudian sepulang ke kampung waktu itu ya masih menyempatkan beberapa tulisan di tabloidnya miliknya Suara Kota, miliknya Pemkot. Itu ya. Kalau tidak salah saya ada 2 tulisan yang sempat saya tulis gitu. Nah, itulah
awal-awal katakanlah mencoba untuk menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Nah kalau buku ini ya masih yang pertama, Cak Kori. Masih yang pertama. Ini mudah-mudahan bisa selesai juga di tahun ini, ada ada buku lagi, mudah-mudahan bisa terbit di tahun ini. Ya belum bagus, tapi apa yang ada di pikiran ya ditulis saja. Betul lah, ya. Jadi belum bagus. Sebenarnya memang kita harus apa yang dalam gagasan dalam pikiran kita yang abstrak itu memang harus dituangkan sehingga menghasilkan sebuah karya. Iya, karena kita tidak bisa mengingat semua hal ya ketika tidak kita tulis. Betul sekali. Apalagi muncul sepintas di pikiran kemudian tidak kita tulis, tidak kita diskusikan, ya tentu tidak bisa kita ingat dalam waktu yang panjang. Tapi semisal kita tulis, kita sendiri sudah lupa apa yang kita tulis, setidaknya masih ada dokumentasi gitu ya dalam bentuk buku. Buku ini ya lama, Cak Gorib. Jadi 2020 ya, saya terbitnya sekitar bulan Agustus gitu ya. Nah, ya ingat ya karena saya menulis sendiri. Betul, ya. Tapi kalau misalnya lama juga tidak disentuh, tidak didiskusikan, ya banyak hal yang kita lupakan. Tapi setidaknya poin-poin pentingnya bisa kita ingat itu. Ya mudah-mudahan lah produktif ke depan, karena kita juga berangkat dari pendidikan gitu. Betul. Eman rasanya kalau tidak di sahabat Bawaslu luar biasa ini. Patut kita jadi tauladani, kita jadi inspirasi. Pak Ketua KPU Dr. Ahmad Hudri ini. Jadi saya juga ingin sekali menulis, tapi belum pernah jadi buku. Dan berbicara tentang buku ini menarik. Saya ingin banyak bicara ini, banyak tanya-tanya ini Pak Ketua. Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal. Kok bisa ngambil judul ini? Gimana ceritanya gitu? Iya. Asik juga loh. Judulnya luar biasa. Jadi boleh disebut terkait dengan politik uang ini kan boleh disebut sebagai sebuah fenomenologi gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu. Nah, saya mencoba untuk memotret perilaku politik uang ini tidak dari perspektif hukum ya, sesuai dengan bidang saya dari ilmu sosial, bahwa di masyarakat kita ada satu perilaku, saya sering menyebutnya bahwa perilaku ini tergolong perilaku paling tua di antara perilaku-perilaku yang lain, bahwa seseorang individu ya, manusia itu ingin kemampuannya diapresiasi. Diapresiasi oleh orang lain. Jadi saya punya kemampuan, orang lain, orang mengapresiasi, begitu juga dengan orang lain punya kemampuan kemudian diapresiasi. Nah, ini kan perilaku paling tua yang bersifat fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat kita yang kita lakukan. Tidak terkecuali tentang praktek politik uang. Nah, memang frase politik uang ini sejauh ini identik dengan kontestasi politik dalam pemilihan ya, bercirikan demokrasi di masyarakat kita dalam berbagai macam pemilihan apapun gitu. Jadi seolah-olah kemudian politik uang ini hanya sekedar berbicara tentang kontestasi politik saja, pemilihan, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Nah, lebih dari itu, bahwa praktek politik uang ini ada dalam masyarakat kita sebagai satu bentuk perilaku di mana boleh disebut sebagai pertukaran sosial. Jadi pertukaran ini tidak serta-merta seperti halnya terjadi dalam praktek ekonomi, ya, transaksi jual beli. Jadi saya membeli sesuatu dengan sesuatu begitu yang bernilai, kemudian saya mendapatkan sesuatu. Nah, seperti praktek transaksi ekonomi pada umumnya. Dan ternyata betul ya, dalam kehidupan sosial juga sama, Cak Korib. Itu juga sama, bahwa ada satu perilaku antara individu yang satu dengan yang lain begitu,
yang distimulus oleh sesuatu. Iya. Itu. Jadi di antaranya praktek politik uang ini adalah salah satu bentuk perilaku yang berdasar pada praktek pertukaran sosial. Yang mungkin dianggap saling menguntungkan. Jadi saya ada sumber dayanya. Sumber dayanya itu apa? Itu suara begitu ya. Kemudian suara dukungan. Kemudian yang ingin mendapatkan dukungan juga memiliki potensi berupa kekuatan, fasilitas dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan ya kepentingan. Dalam konteks ini ya pemilih dengan calon yang dipilih. Saya belum masuk kepada bentuk kontestasi ya apa begitu. Tapi pemilih dengan yang dipilih, pemilih punya hak suara begitu. Kemudian yang dipilih punya kepentingan ya ingin didukung. Nah, kemudian ini dipertukarkan. Itu. Jadi saya pertukarkan ini dengan ini. Nah, itu terjadi dalam praktek perilaku sosial masyarakat kita. Betul. Hal-hal seperti itu. Nah, sama juga dengan praktek politik lah ya uang, kemudian gitu. Begini Pak Ketua, kenapa kok muncul yang pertama ini badai? Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah interaksi sosial yang biasa dilakukan sebenarnya ya. Cuman ya kalau dikaitkan dengan ini kan ada istilah politik uang. Kemudian ada badai. Apa hubungannya? Nah, muncul badai politik uang. Karena apa? Karena perilaku ini ya terutama kaitannya dengan kontestasi politik, perilaku ini ada dan nyaris tidak terbendung. Kekuatan penegakan hukum kita belum mampu menjangkau secara efisien, katakanlah, itu untuk mengungkap secara tuntas praktek perilaku ini. Gitu. Nah, itu kan problemnya. Saya memang tidak memotret dari sisi hukum, tapi saya memotret dari sisi perilaku sosial. Betul sekali. Bahwa ada perilaku yang secara hukum menyimpang, tetapi itu ada dan perangkat hukum kita belum mampu menyelesaikan secara tuntas tentang itu. Coba bayangkan Mas, kalau misalnya di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan itu di pasal 185 itu kan jelas diatur sedemikian rupa bahwa praktek politik, bukan hanya praktek politik uang, menyajikan sesuatu. Betul, untuk memilih sesuatu atau tidak memilih sesuatu itu kan dendanya sangat berat, baik yang memberi maupun yang menerima. Namun ternyata ini tidak membuat perilaku itu hilang begitu saja. Tetap ada dengan modus dan motif yang berbeda-beda. Istilah politik uang ini kan kita mengartikan secara leksikal kan hanya persoalan politik dan uang saja. Ternyata kan tidak hanya problem itu. Jadi ada kan dalam bentuk fasilitas dan lain sebagainya, dan itu ada dalam masyarakat kita. Di politik uang didefinisikan dengan berbagai macam bentuk, amal, bantuan, jariah politik, sedekah politik, dan lain sebagainya. Nah, itu coba saya ungkap, saya kemas sedemikian rupa bahwa perilaku-perilaku ini ada, gitu. Nah, sementara di PKPU 4 2017 kalau tidak salah yang masih saya ingat itu, Cak Korip ya, batasan tentang money politik kan diatur dengan jelas. Ya, terutama dalam bentuk bahan kampanye. Tidak boleh lebih dari nilainya 25.000 satu misal. Kemudian kalau konsumsi tidak boleh dirupakan dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Tapi prakteknya di lapangan kan dalam kita temukan ya dalam beberapa kasus di daerah pada waktu penyelenggaraan pilkada itu kan terjadi. Ya, saya juga mendapatkan data itu di teman-teman Bawaslu Kota Probolinggo ya, sebagai salah satu sumber, termasuk dari indeks kerawanan pemilu dan pemilihan itu. Nah, itu artinya apa? Artinya
perilaku yang bisa jadi itu berawal dari perilaku individu, itu menganggap bahwa ini perilaku biasa, kemudian menjadi terbiasa, kan begitu. Dilakukan di masa lalu, kemudian karena terbiasa dilakukan dan mungkin belum pernah terjerat secara hukum, kemudian dilakukan lagi dengan modus dan motif yang dan bahkan lebih luas lagi, bukan hanya satu orang, tapi lebih banyak lagi. Nah, perilaku individu-individu inilah kalau menurut Emmanuel Durkheim itu, dia akan berpendapat bahwa perilaku individu tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan sistem sosial. Tetapi George Homan yang salah satu jadi rujukan saya dalam teori pertukarannya menganggap bahwa perilaku individu ini secara psikologis kemudian berpengaruh kepada individu-individu yang lain. Nah, ketika ketemu dengan individu-individu yang lain, yaitu dianggap sebagai sebuah kewajaran atau kebiasaan, maka terbentuklah sistem sosial. Walaupun menurut Rizer gitu ya, dia berpendapat bahwa ketika satu perilaku yang secara hukum itu salah, kemudian diberi sanksi yang amat berat, ya sesuai seperti yang undang-undang kita pakai ini, Cak Gorib gitu, itu mestinya perilaku itu tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang, menimbulkan efek jerah mestinya. Tetapi terkait dengan praktek politik uang, ya sesuai dengan penelitian yang pernah saya lakukan, dan di antara informan itu menjawab begitu, ya gimana itu saya terima karena yang lain juga menerima perilaku yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi pada masyarakat pemilih atau penerima itu? Kenapa mereka istilahnya tadi seperti ya saya menerima kan gitu? Apa yang terjadi? Kenapa? Ya itu tadi. Jadi pengaruh secara psikologis dari individu-individu yang ada di sekitarnya itu yang kemudian membentuk sistem sosial. Ya itu. Nah, perubahan dari satu perilaku ke perilaku yang lain itu kan juga tidak terlepas karena adanya intensitas interaksi yang sangat kuat begitu, kemudian intensitasnya sangat tinggi. Nah, di masa yang lalu, nah ini juga jadi latar belakang pemikiran kenapa terbit Badai buku ini ya. Salah satu alasan mengapa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, karena waktu itu ketika dipilih oleh DPR secara sederhana itu tercium bau ada aroma manipolitik, kan begitu juga, ya. Nah, dengan asumsi bahwa dengan pemilihan pemilih yang sebanyak itu tidak mungkin kontestan itu kemudian mampu membiayai semua operasional masyarakat sebanyak itu. Sederhananya kan begitu, Cak Gorib, sederhananya. Namun kan ternyata tidak demikian halnya, begitu ya, tidak demikian halnya yang terjadi. Ya walaupun secara formil ketika kita menerima laporan dana kampanye, dana kampanye, ya salah satu kelemahan undang-undang kita, konstitusi kita kan tidak mengatur tentang uji forensik. Ya, uji forensik tidak dilakukan. Tapi ya sudah menyetorkan laporan awal dana kampanye, misalnya 500.000. Kemudian laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye juga sama kita terima. Dan itulah yang dilakukan oleh pihak ketiga, auditor KAP, yang melakukan audit dana kampanye, pihak ketiga sebetulnya, tapi kan terbatas itu saja. Nah, tapi kalau kemudian ada uji forensik, mungkin akan berbeda. Begitu. Betul. Jadi baik Bawaslu ataupun Bawaslu KPU juga tidak bisa sampai masuk ke situ juga. Bawaslu juga tidak punya kewenangan sampai sejauh itu uji forensik. Jadi itu salah satu alasan. Nah,
terjadi di banyak tempat dengan hiruk pikuk. Nah kalau uji forensik kan gampang ujinya mas. Kalau misalnya di LADK-nya 500.000, kemudian di LPPDK-nya juga ternyata masih 500.000, kan tinggal dihitung saja berapa APK itu ya, kemudian BK. Kan, nah kita sebar itu hitung. Nah, itu kan bisa dikalikan berapa, bisa tidak masuk akal juga nanti. Betul. Dan fenomena ini kan terjadi di banyak tempat, itu ya, bukan hanya di lingkungan kita saja, tapi juga di daerah lain. Maka di buku ini saya juga memotret gejala, bukan hanya gejala, fenomena praktek politik uang di daerah lain, seperti di Blora, kemudian di di Mandailing Natal, itu juga disebut di dalam buku saya ini sebut kan? dalam buku ini juga, itu tidak jauh berbeda itu. Jadi motif dan modusnya tidak jauh berbeda dengan istilah yang juga berbeda. Nah, siapa pelakunya? Nah, dari sisi pelaku saja di undang-undang kita ya hanya mengatur istilah tim kampanye dengan berbagai macam ada tim pelaksana kampanye dan seterusnya ke bawah itu. Tetapi sulit kita jangkau ketika istilahnya sudah berbeda secara hukum gitu ya. Jadi tim sukses, gunungan dan sebagainya, banyak sekali. Ketika dijerat, loh saya bukan, tidak ada kaitannya dengan calon. Nah, padahal calon ini konsekuensinya ketika TSM gitu ya, ketika TSM kemudian terbukti secara TSM kemudian dia melakukan praktek politik uang, kan bisa dibatalkan, bisa pembatalan. Tapi itu kan sulit sekali, sulit ya, bukan sulit ya, artinya sulit kita jangkau secara untuk hukum. Membuktikan sebenarnya terkait dengan pembuktian alat bukti itu memang agak luar biasa untuk mencari. Betul. Nah, jadi itu beberapa hal yang menjadi latar belakang ya, termasuk istilah biaya operasional gitu ya. Transport saja kan tidak boleh dirupakan dalam bentuk uang. Tidak boleh tapi dalam bentuk kan uang. Ya harus, kalau makan konsumsi ya konsumsi makan, bukan uang dan seterusnya. Nah, itu secara detail saya kupas dalam buku itu. Nah, termasuk kajian dari beberapa perspektif teori. Jadi seperti teorinya Pip Jones itu ya, dengan tindakan tradisional, tindakan afektif ya, tindakan tradisional. Gimana lagi itu? Wong saya sudah biasa melakukan dulu kok. Nggak apa-apa. Artinya belum pernah terjerat secara hukum gitu ya. Saya nggak apa-apa ya, saya lakukan lagi kan gitu. Bukan hanya saya kok, orang lain juga. Gitu ya. Iya. Kemudian karena satu lingkungan yang sudah seperti itu, ya buat apa? Tindakan afektifnya itu buat apa? Gimana lagi? Wong semua begitu lah itu. Semua begitu, banyak yang begitu. Gitu. Iya. Jadi begini, jadi buku dari Pak Ketua ini bahwa ini adalah dari perspektif sosial ya, dari perspektif hukum. Dan ini memang yang diteliti oleh Pak Ketua, dan kemudian apa sih sebenarnya tujuan akhir, apa istilahnya ya, dengan adanya buku ini, apa yang diinginkan oleh Pak Ketua? Ya, sebetulnya ini problem menarik dan insya Allah ke depan juga tetap menjadi isu sentral dalam setiap kontestasi politik. Betul sekali. Tetap menjadi isu yang paling isu sentral, tertinggi sebenarnya ini. Masih tetap politik akan muncul. Ya, mudah-mudahan yang kecil, yang sedikit ini bermanfaat. Saya menyajikan skema bagaimana terjadinya praktek politik uang dalam masyarakat kita dengan perilaku yang terbentuk sedemikian rupa, Cak Korip itu. Ya mudah-mudahan ke depan begitu ya, semua lapisan masyarakat turut andil memberikan kontribusi, setidaknya menciptakan perubahan perilaku dalam masyarakat kita. Jika ada praktek seperti ini, nah bagaimana kemudian itu diubah
perilaku itu agar kualitas demokrasi kita, kualitas pemilihan kita lebih baik begitu ya. Karena yang dimaksud berintegritas ini kan bukan hanya sekedar terpilihnya pemimpin yang berproses melalui tahapan pemilihan itu, tapi lebih dari itu semua aspek apapun ya terkait dengan kontestasi politik itu ya, demokrasi elektoral itu juga berintegritas gitu. Betul sekali. Jadi persaingan dilakukan secara sehat, mengedepankan rasionalitas, kemudian kualitasnya juga. Personal calon pemimpin yang mau kita pilih. Nah, ini kan harus diedukasi sedemikian rupa dengan berbagai macam metode kepada masyarakat. Nah, saya ya ingin sedikit sajalah ambil bagian berkontribusi untuk itu, Cak Korib. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana demokrasi elektoral ini berjalan berintegritas, bukan hanya sekedar pelaksanaan pemilunya. Oleh karena itu juga kenapa Bawaslu kemudian pasca pemilu juga mengamanahkan tentang bagaimana pengembangan pengawasan partisipatif pemilu kepada masyarakat. Ya, salah satunya ini memberikan edukasi, vokasi dan terusnya, termasuk seperti saat ini, bahwa kita menyampaikan, menginformasikan, menyiarkan tentang bahwa politik uang itu benar-benar membahayakan demokrasi kita kan, seperti itu. Salah satunya juga sumbangsi bukunya dari Pak Ketua. Dan saya juga sempat menulis di situ bahwa praktek politik uang ini kan identik dengan pragmatisme. Artinya ada hal-hal yang bersifat etis, kemudian substantif yang diabaikan ketika kemudian dalam demokrasi elektoral kita tidak sesegera mungkin itu dengan keras begitu kemudian mengurangi praktek politik uang itu dengan apa ya, diantaranya dengan apa namanya, penguatan konstitusi kita kan, begitu. Nah, saya juga mencantumkan dalam rekomendasi itu ya menggairahkan pengawasan partisipatif, bahwa Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu apa namanya, punya keterbatasan. Itu anggaplah satu orang pengawas TPS begitu, Cak Korib, itu memantau setidaknya 400 sampai 600 orang pemilih, gerak-gerik pemilihan itu tidak memadai. Nah, kalau tidak didukung oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat kemudian mendukung kerja-kerja Bawaslu, kerja-kerja penyelenggara, maka akan dengan sendirinya terbentuk pola perilaku baru. Betul sekali. Awalnya berawal dari individu, kemudian didukung oleh individu-individu yang lain, maka akan terbentuk dengan apa namanya, sistem sosial. Nah, itu kalau menurut Weber itu ya, perubahan sosial itu sebuah keniscayaan. Tapi ketika kemudian perubahan itu tidak dilakukan, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Nah, jadi artinya semua pihak harus bergerak untuk itu ya. Tokoh masyarakat juga saya kutip juga ya pendapatnya ya, dari MUI, PJNU dan pihak-pihak yang lain, tokoh masyarakat non formal itu ya, itu mereka punya peran penting juga untuk tetap menyuarakan untuk tetap menyuarakan apapun hasilnya harus disampaikan bahwa praktek politik uang ini ya merusak peradaban gitu ya, merusak peradaban. Nah, kemudian ketika peradaban rusak, ya sistem sosial kita kan juga menjadi rusak juga. Kan? Betul. Jadi Pak Ketua, bahwa terkait dengan ini bahayanya atau badai politik uang ini memang harus dilakukan bersama-sama. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Bapak Dr. Hudri, itu dimulai dari personal, kemudian berkembang jadi banyak orang, bersama dengan banyak orang, partisipatif masyarakat, bukan hanya sekedar masyarakat, tapi tokoh-tokoh juga harus berpartisipasi. Luar biasa, ini banyak sebenarnya saya ingin kita kupas, cuman waktu juga lah yang tidak memungkinkan. Mungkin bisa bertemu kembali di masa yang akan datang. Dan terakhir, closing statementnya terkait dengan apapun
yang bisa memberikan motivasi kepada sahabat ulama, apakah itu terkait dengan kepemiluan atau apa? Monggo. Iya, karena memang melihat bahwa praktek politik uang ini adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor awalnya individu-individu, maka kembalilah kepada individu. Kita memulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan untuk bersama-sama begitu menolak segala bentuk praktek politik uang sebagaimana yang sering kita dengar sering kita dengar ya, apa namanya, ibarat kentut katanya begitu, itu tercium baunya tetapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Ya walaupun di beberapa daerah ada yang kemudian terungkap ya oleh teman-teman Bawaslu, kemudian sampai kepada proses selanjutnya begitu. Ada lah dalam data di IKP juga kita dapatkan dan sebagainya. Jadi kita mulailah dari diri kita sendiri gitu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat, dan kita tidak boleh berhenti untuk selalu menyuarakan kebenaran. Karena apa? Sesuai dengan falsafah itu bahwa kejahatan atau keburukan yang adanya pembiaran kejahatan dan keburukan itu akan dianggap benar ketika kita tidak melakukan perlawanan. Betul. Maka kita harus melakukan perlawanan, bahwa jika memang itu salah, yang benar harus tetap disampaikan atau dilakukan. Saya kira ini yang penting falsafahnya. Ya, kalau kita kan kewajiban kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat ya sebagai salah satu bentuk pendidikan pemilih. Dan yang kedua, ya, pemilih pemula. Karena salah satu temuan dalam penelitian saya juga ada pemilih pemula. Itu artinya praktek perilaku politik uang ini sudah merasuki semua lapisan masyarakat ya, dengan berbagai macam tingkat pendidikan, status sosial ya, status pekerjaan, kemudian tingkat umur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, kita mulailah dari diri kita sendiri. Saya kira itu Cak Qorib yang penting saya sampaikan ya. Diskusi ini cukup panjang. Siap. Karena bukunya 150 lembar. Makanya nggak cukup sebenarnya. Cuman waktu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Jadi kita harus melawan sahabat terkait dengan dugaan pelanggaran ataupun bahkan dengan yang luar biasa ini, badai politik uang ini. Ya, caranya dimulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kemudian kita harus benar-benar melawan, karena kalau tidak melawan terkait dengan adanya badai politik uang ini, maka akan menghancurkan demokrasi kita. Ya, karena menghancurkan itu ya hanya badai yang bisa menghancurkan. Iya, luar biasa. Maka juga kita hadapi secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Dr. Ahmad Hudri, penulis Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal dan juga sebagai Ketua KPU Kota Probolinggo. Terima kasih. Gimana, buku ini disumbangkan untuk kita ya? Oh, jelas. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ini perlu diabadikan. Ya, luar biasa, abadikan. Kalau salaman bisa ya? Boleh. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua, dan terima kasih juga atas kehadirannya di acara podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan jangan lupa tonton, like, dan subscribe serta share jika ini sangat bermanfaat, karena kita akan terus menyiarkan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.